Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dengan saya Anang Saputro di channel Anang Kunang. Nah, di kesempatan hari ini kita, teman-teman, saudara-saudara, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu yang telah menonton dengan setia di channel Anang Kunang ini. Bagi teman-teman, mungkin insya Allah kalau kedepannya saya akan memberikan yang lebih baik, dan saya mohon maaf karena saya jarang upload. Saya juga istilahnya bingung dalam arti ini akun channel Anang Kunang yang ngelola saya sendiri, yang ngevideo saya sendiri, yang edit saya sendiri, dan yang mencari inspirasi pun saya sendiri. Saya upload setiap minggunya, setiap minggu itu kan 1 kali, tapi ya itu pun cari idenya juga lumayan susah. Nah, di kesempatan kali ini kita akan membahas kembali episode sejarah sakral. Sebenarnya masih ada beberapa episode di luar itu, entah itu episode sakral. Saya tampilkan benar sakral itu akan tampil di bulan depan, insya Allah. Dan gimana ya, benarnya sejarah misteri yang kali ini masih di diri saya sendiri, ceritakan diri sendiri. Ini juga sejarah. Ini bermula saat saya masih sekolah. Saya tidak akan membahas kapan itu, entah itu SD, SMP atau SMK. Saya tidak akan mengutarakannya. Yang jelas nanti takutnya ini akan menjadi perbincangan di kalangan teman-teman dan kepo. Tapi yang jelas ini saat saya masih duduk bangku sekolah. Jadi ceritanya zaman dulu ini saya cukup heran ya. Aku selalu kepo. Aku selalu kepo dengan yang namanya pohon-pohon. Entah itu pohon yang masih kecil ataupun pohon-pohon yang udah cukup besar. Pohon yang cukup besar itu membuat saya selalu selalu kepo banget. Kalau pohon besar selalu banget kepo, entah itu dari segi sejarah, segi misterinya, atau segi yang lainnya. Yang jelas saya selalu suka ya. Saya pun juga pencinta tanaman. Nah, awal mulanya itu tanaman tersebut ada di sekolah saya. Pohon itu adalah pohon yang cukup besar, dan pohon tersebut saat saya masuk sekolah atau istirahat, entah kenapa selalu tertuju ke pohon tersebut. Entah apa yang istimewa, tapi menurut saya istilahnya, aku seneng banget memperhatikannya. Padahal ya orang hal yang itu menarik sih. Kalau dilihat itu pohon pohon-pohon normal aja. Cuman itu tadi, ini pohon selalu kayak ada istilah kalau menarik perhatian kan, padahal ya normal gitu. Mohon maaf ya kalau omongan saya berputar-putar. TK itu
ada rencana bahwa pohon tersebut akan dipotong karena sudah berusia cukup tua dan pohon tersebut menutupi apa istilah ya, lapangan. Ya sebenarnya asik gue ya kalau lapangan ada pohonnya kan sejuk, dan kalau buat upacara kan jadi enak, cuman lapangannya kan jadi agak terganggu kalau buat olahraga dan lain-lain. Nah maka dari itu, dari kepala sekolah dan guru-guru yang lain itu menyetujui bahwa pohon tersebut akan ditebang. Nah, penebangan ini sebenarnya juga saat kondisi masih pembelajaran. Jadi saat itu saya masih belajar, masih dalam kegiatan pembelajaran sekolah. Zaman dulu kan nggak online lah. Di situ di beberapa ya udah mulai dipotong dari atas terus ke bawah. Cuman entah kenapa saat pemotongan tersebut saya berpikir, ngapa sih udah jadi potong, ada lagi pohon ya apik dan enak dipandang. Dan anehnya entah kenapa enggak semua pohon dipotong, padahal juga masih di sekitar itu tadi, di sekitar lapangan. Nah lanjut, itu kan udah beberapa potongan di bagian atas sudah dipotong dan lain-lain. Nah kejadian ini saat kita belajar pembelajaran di sekolah, di kelas. Nah di situ adik kelas ini sebelah mengalami kerasukan, tapi di sebelumnya itu kan kita istirahat. Nah saat istirahat kan ada menonton atau melihat langsung proses penebangan. Itu cukup ramai karena ya namanya zaman sekolah dulu kan selalu kepo ya sih caranya nebang pohon sebesar ini. Akhirnya setelah itu kita masuk karena ada tanda bel masuk. Saat mau masuk, nah itu yang namanya cowok cewek itu kan beda ya, apalagi kalau yang namanya tingkat kemistisan istilah ya, intinya kalau cowok itu lebih kebal ya, lebih angel ketimbang cewek. Kenapa cewek lebih gampang dirasuki? Karena emosionalnya cukup tinggi, dan yang namanya cewek kan tiap bulannya kan ya itu tadi kan ada yang namanya menstruasi atau yang lain-lain. Dan itulah kenapa para makhluk halus atau namanya jin-jin itu paling suka yang namanya merasuki wanita ya, terutama wanita yang udah balik. Wanita yang udah balik itu ya mohon maaf, kalau bisa ya jagalah dirimu, jagalah kesehatanmu, jagalah badanmu. Kalau saat berhalangan ya sebisa mungkin selalu dibersihkan, selalu mandi, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Nah itu yang jelas saat itu dia kemasukan makhluk dari itu tadi. Ternyata setelah itu kan kita nggak boleh melihat langsung kan. Nah itu siswa tersebut langsung dibawa, nah itu tadi yang kena tuh cewek, dibawa ke musola untuk
istilahnya disembuhkan lah. Nah setelah disembuhkan, ada beberapa murid yang bertanya, kowe kok iso kok iso kemasukan ki piye? Nah katanya saat itu dia melihat beberapa sosok yang cukup kaget ya, membuat kita kaget karena kita kan tidak bisa melihat. Maka pas dia cerita, ada beberapa siswa yang takut dan kaget bahwa ada Mr. P dan Mbak K. Mr. P dan Mbak K juga Mas G. Nah itu di saat itu ternyata dia melihat hal tersebut. Nah setelah itu tak hanya satu orang, tapi ada beberapa murid yang kemasukan. Nah itu sebenarnya enggak 1-2 hari sih, sekitar lebih dari 1 harian lah ternyata kasus tersebut. Terus di saat itu pas penebangan pohon mau hampir mengenai akar bawahnya, ternyata di dalam pohon tersebut tiba-tiba ada muncul yang namanya patung. Tapi saya kurang jelas, lupa bentuknya itu apa. Tapi di dalam pohon tersebut, tak sebut ya, ini pohon beringin. Nah, di pohon beringin tersebut ternyata tiba-tiba pas mau motong mau dijatuhkan, ternyata tiba-tiba ada patung. Nah itu yang jadi pertanyaan, yang jadi misteri, itu patung dari mana dan sejak kapan di pohon tersebut. Para murid pun kepo, tapi ternyata patung tersebut langsung dimasukkan di dalam peti, ditutup dan dipaku. Apakah patung tersebut juga yang membuat para murid tersebut menjadi kerasukan, atau dari pohon tersebut, atau cara orang-orang yang memotong pohon tersebut salah atau belum meminta izin? Dalam arti ya mohon maaf, misalnya ya kita mengucap salam, assalamualaikum, atau ada cara-cara tertentu. Kalau di adat Jawa itu mesti ada. Zaman dulu kan kalau kita mau masang gunungan atau dan lain-lain kan biasanya ada adat Jawa, yaitu kepercayaan kita masing-masing ya. Setelah itu kita juga kepo, tapi ternyata peti tersebut disembunyikan dan tidak perlu dibuka. Kalau dibuka ya takutnya ada masalah apa-apalah. Dan patung tersebut saya dengar itu ternyata patungnya langsung dilapisi oleh kain-kain, terus dimasukkan ke dalam peti tersebut. Tapi yang jadi misteri sampai sekarang tuh, itu patung sejak kapan, terus kok bisa di tengah pohon, dan aneh yuk, intinya aneh, sumpah aneh. Setelah itu, nah itu ada beberapa kendala. Beberapa saat proses pemotongan itu katanya dari beberapa guru, alat-alat yang digunakan untuk memotong pohon tersebut itu beberapa kali rusak, error, sampai keluar percikan api saat memotong pohon beringin tersebut. Dan mungkin teman-teman ada beberapa cerita yang bisa diceritakan di kolom komentar ya. Misal ada proses saat pemotongan pohon yang cukup unik, bisa di komen di bawah ini ya. Gitu.
Nah, setelah itu sebenarnya di sekolahan saya itu ya nggak saat pemotongan pohon menjadi istilahnya menjadi kerasukan. Mungkin di beberapa sekolahan pun pernah yang namanya kerasukan. Bahkan kalau setahu saya di Jogja itu banyak yang namanya sekolah peninggalan Belanda. Bahkan ya jujur ini sekolahan SMP, SMK itu rata-rata peninggalan Belanda. Kalau SD itu rata-rata kebanyakan kan SD rata-rata bangunan baru. Kalau kayak SMP, SMK itu biasanya peninggalan itu. Dan sebenarnya di Jogja ini rata-rata masih ada yang namanya misteri sekolah, ada lorongnya sekolah yang setiap tahunnya itu ada yang namanya kerasukan massal, ada yang namanya istilah memberikan ini tapi tidak dipublikasikan ke siswa-siswa. Takutnya kalau dipublikasikan ya akan menjadi menjadi mistis lah gitu. Sebenarnya kayak gitu tuh nggak usah takut lah, nggak usah takut. Intinya kalau kita itu selalu berdoa meminta perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya gedung, yang namanya rumah, yang namanya bangunan, setahu saya kalau udah ditinggal lebih dari 40 hari itu akan ada tambahan ada beberapa makhluk yang akan masuk lagi. Kalau di rumah kita yang kita huni pasti ada yang namanya penunggunya, entah itu dari nenek moyang kita atau simbah-simbah kita atau saudara yang sudah meninggal. Nah, sebenarnya ada cerita lagi saat saya masih sekolah, tapi akan ada di episode selanjutnya. Tapi ini lebih ngeri lagi. Kenapa lebih ngeri? Karena ini sebenarnya cerita saat saya ujian kenaikan kelas, kalau nggak salah ujian kenaikan kelas. Itu cerita yang benar-benar bikin saya sampai sekarang masih ketakutan, sumpah. Tapi ini cerita akan saya ceritakan di episode yang selanjutnya. Nah, dari cerita yang tadi saya simpulkan bahwa beberapa sekolah itu kan memiliki pohon-pohon. Nah, pohon tersebut kalau yang di tempat sekolahan saya itu cukup unik. Kenapa? Ya karena tiba-tiba kok ada patung muncul dari pohon tersebut dan membuat siswa-siswa kerasukan. Tapi ya alhamdulillah setelah itu udah nggak pernah ada kejadian yang namanya kerasukan. Tapi nggak tahu kalau di adik-adik kelas sekarang itu. Dan kejadian tersebut pasti pernah dirasakan pada teman-teman saat masih di sekolahan. Entah itu kerasukan, entah itu saat teman-teman jalan ke lorong tiba-tiba ada yang kursi mejanya gerak, entah itu gamelan, entah itu pintu, entah itu apalah. Itu semua saya sebenarnya udah pernah mengalami dari yaitu tadi yang saya bicarakan. Terus kalau saat kemah pun juga pernah, itu cerita yang sampai sekarang pun juga jadi misteri. Kok bisa benda tersebut gerak sendiri? Kok bisa makhluk seperti
jin-jin tersebut kok bisa menggerakkan, apakah dia penguasa di situ atau gimana, saya nggak tahu. Karena saya bukan ahli di hal tersebut. Mungkin besok di episode selanjutnya kita bisa bincang-bincang bareng dengan orang yang tepat, semisal sama Om Arif atau sama teman-teman Jadilan, entah itu sama teman-teman Indigo yang lain. Jelas cukup sekian di episode kali ini. Mungkin teman-teman ada cerita ya yang menarik, bisa komen di bawah waktu sekolah, dan di episode selanjutnya mungkin akan saya tanggapi dan saya akan ceritakan sedikit di komentar-komentar teman. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah setia nonton channel Anak Konan. Jangan lupa, jangan skip ya, karena itu juga membantu saya untuk mengembangkan channel ini. Terima kasih. Jangan lupa istirahat dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.